Siapakah pengarang qasidah? Ya Imam Ruslia Sanadi. Ya Imam Ruslia Sanadi, Allah Allah anta babullah mu'tamadi wa bidunya Allah
Siapakah pengarang qasidah? Ya Imam Rusliyah, Sanadi. Habibu Abdullah bin Ulwi al-Hidad. Tumbuh besar di kota Tarim, Yaman, 5 Safar 1044 Hijriah, dan saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama, dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai dari sejak usia dini, hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah beliau Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah, Al-Syartatun Habibu Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syi'ibeh untuk meminta doa. Habibu Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi maindaukin auladuka auladina fihim al-barakah." Yang artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putra kami, pada mereka terdapat berkah. Selanjutnya, Habib Alawi merasa tidak mengerti arti ucapan Habib Ahmad itu. Sampai setelah lahir putranya Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya," ucapnya. Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Habib Abdullah menuturkannya, "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku seorang wanita syolihah yang bernama As-Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi berkata, 'Wahai anak, kasihanilah dirimu,' jelasnya. Kalimat itu diucapkan karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah." Seorang sahabat dekat Abdullah berkata ketika dirinya berkunjung ke rumah Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih, dirinya bercerita, sesungguhnya dia dan Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu, kami lihat hidup Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika dia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya. Sehingga dia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu, maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya. Habib Abdullah juga sering berziarah kubur pada Jumat sore setelah melakukan sholat asyar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka tidak berziarah pada Jumat dan Selasa seperti biasanya, ada kalanya beliau berziarah pada Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Bahkan aulia ini kerap membaca wirid, La ilaha illallah, 1000 kali setiap hari, dan 2000 kali setiap hari selama Ramadan. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali, pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan, La ilaha illallah al-malikul haqqal mubin, sebanyak 100 kali setelah sholat zuhur. Beliau juga sering melakukan sholat al-awabin sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti Senin dan Kamis, hari-hari putih, al-ayyamul baid, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di Syawal dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Habib Ahmad An-Nakli berkata, Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya juga pernah berkata, dirinya telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga. Sebab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya.
Terkait kesabaran, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan, di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya, sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya tentang penyakit demam di tubuhnya sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan dirinya. Meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri. Dalam sejarah disebutkan, bahwa beliau mendapat kedudukan wali Al-Kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kiwalian dari Al-Arifu Billahil Habibi Muhammad bin Ulwi, Makkah. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alawi wafat di kota Makkah pada 1070 Hijriah. Beliau menjadi wali kutub di usia 26 tahun. Artinya, beliau menjadi wali Al-Kutub lebih dari 60 tahun. Habib Abdullah bin Ulwi al-Hidadi, murid dari Habib Umar bin Abdurrahman al-Utus, Habibul Alamati Aqil bin Abdurrahman al-Saqaf, Habibul Alamati Abdurrahman bin Sheikh Aidid, Habibul Alamati Sahla bin Ahmad bin Husain al-Hidili al-Ba'luwi, dan lain. Habib Abdullah bin Ulwi al-Hidadi juga menyusun wirid yang terkenal Rotibul Hadad. Pada malam Lailatul Qadar tahun 1071 Hijriah, Habib Abdullah bin Ulwi al-Hidadi wafat hari Senin malam, 7 Zulqa'dah 1132 Hijriah, dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadramaut, Yaman. Dan itu tadi biografi lengkapnya.